Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua diberikan kesehatan. Selamat kepada kalian yang sudah berhasil naik ke kelas 8. Nah, seperti biasa kita buat kesepakatan supaya proses KBM PPKN berjalan dengan lancar. Saya minta kita sama-sama untuk bisa bekerja sama ya, supaya proses KBM PPKN berjalan dengan lancar. Saya minta kamu untuk bisa melaksanakan tugas ataupun materi ya, meringkas kembali materi yang sudah saya sampaikan untuk bisa dipelajari ya. Jika ada tugas-tugas ulangan, tolong dikerjakan dengan tepat waktu ya, karena ini kita akan sedikit tegas ya. Kalau kemarin mungkin masih diberi toleransi, nah sekarang kita mau mendisiplinkan kamu supaya bisa mengerjakan tugas sesuai dengan tepat waktu. Nah, itu harapan saya selaku guru PPKN, supaya saya enak mengolah nilai kamu nanti. Nah, untuk standar atau KKM masih sama seperti kemarin, yaitu 80 ya. Pertama tentu teknisnya saya sampaikan materi dulu, nanti setiap subbabnya baru akan saya selipkan penugasan. Nah, tentu akan diinfokan terlebih dahulu. Nah, itu ya, seperti biasa kita lanjutkan materi berkaitan dengan materi apa saja yang ada di kelas 8 ini. Nah, berikut adalah materi kita selama satu semester. Ada 6 bab. Nanti satu semesternya 3 bab ya, dibagi. Bab 1 kita berbicara kedudukan dan fungsi Pancasila. Kemudian bab 2-nya kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar. Kalau bab 1 tadi Pancasila, yang bab 2-nya kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar. Kemudian bab 3 tata urutan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Nanti di semester 2-nya ada kebangkitan nasional, ada Sumpah Pemuda, kemudian semangat dan komitmen kebangsaan dalam NKRI. Nah, jadi ini ya pembagian atau pemetaan materi selama 1 tahun. Jadi satu semesternya ada 3 bab. Itu. Berikut kita langsung saja ke materi ya kita pada pagi hari ini, yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila. Di bagian pertama ini kita melihat arti dan kedudukan serta fungsi dari Pancasila. Nah, berikut ada peta konsepnya. Nah, kebetulan yang akan kita pelajari yaitu yang bagian ini. Pertama, arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Lalu pertemuan berikutnya ada arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kemudian nilai-nilai Pancasila. Lalu bagaimana tugas kita? Ya, kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita sekarang, bagaimana bentuk perilaku kita yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu ya. Nah, berikut tujuan pembelajarannya. Sorry, tadi lupa. Nah, tujuan pembelajarannya. Nah, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu, ini KI 1, KI 2, yaitu sikap,
mensyukuri, kemudian menghargai, KI1, KI2 sikap, kemudian KI3 pengetahuan, mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. KI itu kompetensi inti. Nah, lalu KI4 keterampilan. Nah, mengetahui dan melakukan sebagai perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila yang dalam pemetaan materi tadi di bagian D itu seperti apa. Nanti akan dibahas. Jadi itu ya peta konsep dan tujuan pembelajaran kita. Langsung saja ke materi pertama. Nah, yang pertama Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Pancasila sebagai dasar negara adalah dipandang dan dipahami sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Nah, jadi di kelas 7 sudah dibahas bagaimana proses perumusan sehingga lahirlah fondasi dasar negara kita yang disebut Pancasila. Lalu yang berikut fungsinya. Nah, fungsi Pancasila itu adalah dijadikan sebagai norma dasar atau kaidah yang fundamental, artinya yang mendasar. Ya. Nah, ini kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu yang berikut kita lihat kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, pandangan hidup ini bisa disamakan dengan cara pandang, ya, cara berpikir yang dijadikan pedoman atau arahan bagi seseorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan hidupnya. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan inti dari nilai-nilai, ya, sari itu inti, yang dimiliki oleh suatu bangsa yang digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan dalam pengaturan kehidupan masyarakat. Nah, baik itu urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri. Jadi Pancasila ini dijadikan sebagai pandangan hidup. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memberikan arahan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Nah, fungsinya menjadi alat mengatasi konflik, kemudian menjadi sumber motivasi, menjadi sumber semangat, ya, menjadi jawaban untuk menghadapi perkembangan global, ya, kemudian menjadi sumber inspirasi. Itu. Lalu yang berikut kita lihat kedudukan Pancasila sebagai kepribadian bangsa, artinya identitas, ciri khas, jati diri. Nah, Pancasila yang menjadi dasar negara merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang memberikan corak dan ciri khas serta membedakan dengan bangsa lain. Nah, itu yang dimaksud dengan Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Misalnya gotong royong. Nah, Soekarno sangat dikenal melahirkan berbagai istilah-istilah kerja keras, motivasi yang sangat kita kagumi, ya, misalnya gotong royong itu. Kemudian yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat, artinya ada suatu ikatan atau perjanjian dari rakyat, ya, yang disepakati bersama serta diamalkan dan dilestarikan. Nah, di situ bisa kita lihat contoh kemarin, ya, dimana dalam berbagai proses pembentukan Pancasila sebagai dasar negara melalui beberapa tahap oleh BPUPKI dan PPKI, tentu ada kesepakatan yang masing-masing diwakili oleh beberapa tokoh dari berbagai daerah. Itu maksudnya, ya, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Berikut yang ke-5, ya.
Nah, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, jadi Pancasila ini juga dijadikan sebagai sumber dari segala sumber aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi, mau buat peraturan, mau buat hukum harus mengacu pada nilai-nilai yang ada di Pancasila. Nah, itu hebatnya Pancasila. Jadi dia juga berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kemudian yang keenam, di sini langsung saya satukan slide-nya. Pancasila sebagai ideologi nasional. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, ideologi berarti cara berpikir seseorang atau kelompok orang atau golongan. Nah, Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu Pancasila sebagai ideologi nasional. Nah, kemudian kita lihat kesimpulannya. Seperti apa kesimpulannya? Ya, dari materi yang sudah kita bahas. Nah, kesimpulannya sebagai berikut. Pancasila adalah dasar filsafat dan pandangan hidup negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan, artinya saling berhubungan satu sama lain, memiliki korelasi berkesinambungan satu sama lain. Nah, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dalam menata, mengatur, serta menyelesaikan masalah-masalah sosial, kebangsaan, dan kenegaraan, termasuk juga masalah hukum. Nah, sebagai dasar filsafat, maka Pancasila merupakan sebagai alat pemersatu bangsa dan negara kita. Jadi itu ya, kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan menghubungi WA saya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Demikian materi kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti kalau mau dibaca lagi, saya sudah kirim juga materi ini dalam bentuk PDF, jadi bisa kamu baca kapanpun. Oke, sekian ya, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.